bilang saya akan usahakan kirim uang, tapi anak saya jangan ditunggu lagi. Saya sebab orang miskin, jangan dari kita kirim buku nggak ada uang. Ya Bu. Jawab pelaku, kalau nggak saya kirim uang, anak itu dibuang ke sungai. Kalau tidak kirim uang, dibunuh dan dibuang ke sungai. Fauzia tak kuasa menahan emosi saat bertemu 3 oknum TNI pembunuh Imam Mashkur putranya. Berkali-kali Fauzia mempertanyakan alasan oknum tersebut sampai tega harus menghabisi nyawa anaknya. Oknum TNI pelaku pembunuhan Imam Mashkur menundukkan kepala sebagai respon ucapan Fauzia. Mereka kemudian mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf. Fauzia bisa bertemu pelaku pembunuhan putranya di Pom Dam Jaya pada Selasa 5 September 2023. Ia didampingi Hotman Paris selaku kuasa hukum dari keluarga Mashkur. Fauzia bisa bertemu pelaku setelah meminta langsung kepada Dan Pom Dam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar. Hal itu diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI asal Aceh, Fadlullah SE atau Dekfat kepada serambinews.com. Pertemuan ibunda Imam Mashkur dengan pelaku ikut didampingi Yuni Maulida yang merupakan tunangan dari Imam Mashkur. Dekfat mengatakan Dan Pom Dam Jaya sangat transparansi dan memberikan semua perkembangan informasi yang telah dilakukan. Anggota Komisi 1 DPR RI itu mengatakan kasus pembunuhan Imam Mashkur ini tergolong dalam pembunuhan berencana dan akan dikenakan pasal 340 KUHP. Artinya, bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan keamanan, dan harusnya sejatinya aparat itu, militer itu menjadi pengayom masyarakat. Yang kedua, ini kan pengamanan melekat presiden sebenarnya pas Pampres ini. Orang-orang terpercaya, orang-orang yang terlatih, sehingga itu menjadi bahagian penting daripada keamanan presiden itu sendiri. Ini hal yang dilakukan oleh oknum pas Pampres ini betul-betul dan benar-benar mencederai lembaga kepresidenan itu sendiri. Tentunya mungkin publik bertanya, ada apa dengan rekrutmen mereka? Maka saya pikir di sini atensi, perhatian daripada presiden yang konotasinya mungkin lebih, ini sudah wajar. Karena katakanlah ini pengamanan melekat beliau, orang terdekat beliau lah kalau umum membacanya. Jadi itu mungkin salah satu aspek atau sebab ini perlu mendapatkan super priority daripada presiden itu sendiri. Hasil otopsi ini adalah merupakan rangkaian, tapi kesimpulan nanti disimpulkan oleh tim ahli di bidang medis tentunya, yang menyimpulkan pendarahan di otak itu akibatnya disebabkan oleh apa. Tentunya ada beberapa tempat yang dihasilkan dari hasil otopsi ini yang mengalami perlakuan kekerasan, misalnya di kepala, di leher, dan di dada. Saya tidak dalam kapasitas menyimpulkan ini begini yang dilakukan, ini sebabnya. Namun hasil forensik, hasil otopsi itu menjadi nanti satu kesimpulan ataupun satu akumulasi daripada persoalan terjadinya kematian ini. Ya, kita mengulang kepada kronologis kejadian ini. Tentu ini kalau secara teorinya ini adalah pembunuhan berencana karena adanya jeda waktu, ya, jeda waktu perlakuannya, seperti menelpon keluarga lalu menteror keluarga, memaksa keluarga
untuk bagaimana agar uang yang diminta 50 juta itu diberikan oleh keluarga. Ya. Yang sadisnya adalah bagi saya yang saya tidak sampai habis pikir, kenapa tidak diberikan limit waktu? Kan sembari orang tuanya ini ingin mencari uang tebusan 50 juta itu. Kok sesadis itu? Langsung dimatikan. Dan dia, pelaku ini pernah mengatakan kepada keluarga sewaktu ditelepon itu, kalau ibu tidak memberikan uang sejumlah yang kami minta, anak ibu akan saya bunuh, akan kami bunuh. Lalu mayatnya akan kami lemparkan ke sungai. Lalu apa? Hal itu terjadi. Dan warga menemukan dia di sungai. Nah, ini pembunuhan berencana. Bukan insidentil. Kalau insidentil itu face to face terjadi di lapangan, terjadi duel, lalu mati. Itu bukan pembunuhan berencana. Nah, kalau ini ada jeda waktu, dijemput di kiosnya, dibawa di dalam mobil, disiksa di dalam mobil, kemudian berakhirnya dengan kematian lalu dibuang. Secara teori masuk 340 pembunuhan berencana. Hukumannya tidak tanggung adalah hukuman mati. Ini kalau kita mengikuti aspek secara yuridis dan hukum. Nah, maka kita lihat ini sangat kejam. Maka saya melihat tidak berlebihan kalau pada waktu di Pondam Jaya ibu korban berjumpa dengan pelaku sampai sangat histeris, ya, ironis dan menyedihkan, melampiaskan kekecewaannya, kesedihannya, sampai beliau mengatakan kalian itu lebih kejam daripada PKI. Kenapa? Karena tidak ada ampun, tidak ada tenggang waktu, tidak ada toleransi, tidak ada tenggang rasa. Dibunuh. Tapi mereka hanya bisa mengatakan menyesal, kami tidak ada rencana untuk membunuh. Tapi dengan kata-kata mereka, itu rencana itu sudah dibuktikan, maka pasal 340 itu tidak bisa terelakkan. Menurut saya begitu.